pernah merasakan pengalaman bullying atau mereka pernah sebagai pelaku bully yang seperti itu. Saya yang di NTB di Bima, Pak. Jadi desanya tuh agak ke pelosok-pelosok gitu. Jadi saya nggak terkejut lah datang ke ini, soalnya desa saya juga kayak gitu. Apa itu namanya? Oh ya, baru lihat juga Pak itu. Jogja nggak ada kayak gitu. Nggak, belum pernah lihat. Dari Jakarta ke Desa Blebo ini berbanding terbalik sekali. Kalau misal di Jakarta ini kan aku yang biasanya naik ke kendaraan umum juga itu pasti kayak sangat amat fast living ya, dari segi fashion ataupun dari makanan. Nah, sedangkan dari di Desa Blebo ini aku tuh kayak merasakan kayak wah kayak slow living gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia dari Blora TV, jumpa kembali. Mudah-mudahan seluruh pemirsa selalu diberi kesehatan, diberi lindungan oleh Allah SWT, dimudahkan segala urusannya. Kali ini Blora TV mendapat tamu kehormatan dari mas-mas, mbak-mbak yang baru ini, selama ini sudah 2 pekan, bahkan ada yang sudah 1 bulan tinggal di Blora untuk melaksanakan KKN. Yang pertama Mas Munandal Zulkarnain dari UNY, jurusan Olahraga. keolahragaan. Sudah berapa lama di Blora KKN? Udah hampir 3 mingguan, Pak. 3 minggu ya. Di desanya? Desa Senang Harjo, Pak. Senang Harjo ya. Ikutnya kecamatan Blora Kota. Blora, ya. Iya. Terus kemudian yang tamu kedua Mbak Siti Azhara dari Universitas Budi Luhur Jakarta, yang kebetulan pemirsa selain UNJ, Blora ini menjadi ajang KKN beberapa perguruan tinggi. Ini mungkin salah satu bentuk implementasi dari Pemkab Blora, di mana Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman ini begitu getol menjalin melaksanakan MUU PKS dengan banyak, bahkan ratusan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ini tentunya dalam rangka untuk meningkatkan SDM yang ada di Blora. Mbak Siti Azhara dari Universitas Budi Luhur, sudah berapa lama di Blora, Mbak KKN? Sudah hampir 2 minggu. 2 minggu ya. Asli mana? Asli Jakarta. Oh, Jakarta. Tadi Mas Zulkarnain ini kebetulan ini ada adik kita ini berasal dari NTB. mana? NTB. Iya, Bima. Wah, ini cukup jauh. Kemudian yang ketiga, adik kita ini diaspora Blora yang juga kuliah di Universitas Budi Luhur, jurusannya Sistem Informasi. Asli mana, Mbak? Blora. Blora ya. Iya. Desa kecamatannya? Desa Buluroto, Kecamatan Banjarjo. Oh, ini kurang kampung ya, Mbak. Iya. KKN-nya di mana? Di Bleboh. Bleboh. Kalau Mbak Siti tadi Sama. sama ya? Iya. 2. Oh, ya. Selamat datang di Blora, meskipun di sini ya sudah ada 3 minggu, 2 pekan ya, Mbak? Iya. 2 pekan. Mudah-mudahan nanti ada banyak hal yang dicanangkan untuk memotivasi, paling tidak minimal di desa Mas Zulkarnain, Mbak Siti, dan Mbak Diah Angelia Ayu Ekowati ya, Ekowati, nanti paling tidak kan ada sumbangsihnya. Seperti pesan dari beliau, KKN itu kan tidak hanya sekedar seremonial, setelah KKN pulang begitu saja, sementara tidak ada sesuatu lah yang barangkali bisa ditinggalkan. Kita mulai dari Mas Munandal Zulkarnain, Mas ya. Kerasan di Blora. Kerasan enggak di Blora ini sudah 3 minggu? Kerasa. Kerasan ya. Menurut panjenengan itu kebetulan KKN-nya kan di Desa Senang Harjo ya, Iya, di Kecamatan Blora Kota. Ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa diceritakan sedikit aja, pengalaman kondisi desanya kayak apa, atau mungkin ada sesuatu potensi yang barangkali perlu dikembangkan. Itu kan kebetulan Senang Harjo itu kalau arah timur
dengan tempat wisata Waduk Tempuran kan nggak jauh juga itu kalau Sendang Harjo ya, itu kalau di Sumedang. Monggo Mas Zulkarnain, barangkali santai aja diceritakan pengalamannya kayak apa, barangkali ya mapping potensi lah di desa Sendang Harjo kayak apa. Monggo Mas Zulkarnain. Ya, mungkin dari pengalaman yang saya rasain, 11-12 dengan saya yang di NTB di Bima, Pak. Oh, gitu Jadi ya. desanya tuh agak ke pelosok-pelosok gitu. Jadi saya nggak terkejut lah datang ke ini, Ya, soalnya ya. desa saya juga Ya, kayak gitu. Jadi untuk potensinya tuh Pak, kami tuh lagi bikin ini, ada 3 potensi yang kami lihat untuk dikembangkan. Yang pertama itu personal branding, Bapak. Oh, personal branding. Kita mengangkat wisata-wisata di Sendang Harjo. Sendang Harjo. Mm-mm. Menurut pantauan jenengan dan teman-teman di situ kan tentu ada beberapa teman nggak Mas Zulkarnain aja kan. Ya, Ya potensi wisatanya apa Mas yang mungkin dari wisata yang bersejarah yang dulu mata air ya. dan apa Goa Maria. Oh, maksudnya situ ya. Ya, Oh, gitu-gitu, iya, Pak. iya. Dan juga yang kedua itu ada ini penghijauan. Oh, maksudnya penghijauan di situ melihat kondisi tanahnya yang masih kering kerontang, jarang tumbuhan, perlu digalakkan penghijauan gitu. Maksudnya Iya. gimana? Maksudnya tuh penghijauan yang kita lakukan yaitu di sana mata airnya tinggal 1, Pak. Jadi kita mau menanam pohon yang bisa menghasilkan airnya lagi nanti, bisa menampung air lebih lama gitu. Itu artinya perlu yang digalakkan karena rumusnya kan semakin banyak pepohonan ini akan bisa menghasilkan mata air. Betul, ya Bapak. bisa menahan Betul. air ya. Sebelum lebih jauh mungkin saya akan ke Mbak Siti Azhara, ini kebetulan anak ibu kota. Biasa tinggal di Jakarta. Gimana Mbak kesan-kesannya untuk Blora Mbak? Sudah pasti kalau misalnya dari Jakarta ke Ya. Desa Bleboh ini Ya. berbanding terbalik sekali. Ya, Kalau misal di Jakarta ini kan aku yang biasanya naik ke kendaraan umum juga itu pasti kayak sangat amat fast living ya, dari segi fashion ataupun dari makanan. Nah, sedangkan dari di Desa Bleboh ini aku tuh kayak merasakan kayak wah kayak Gimana? slow living gitu Oh, loh. Merasakan kayak pace-nya itu lambat gitu Ya, loh. Tapi kayak bikin tenang gitu. Jadi kayak merasa selain aku kakak yang di sini, aku juga kayak healing gitu Ya. loh di sini juga. Bisa untuk refreshing dari Ya. Jakarta. Ya Dari Jakarta yang namanya Jakarta kita sudah tahu kan, Ya. dalam artian kesibukan orangnya, dari kita mau aktivitas saja yang jaraknya 100 meter aja kita kadang-kadang butuh waktu sampai berjam-jam. Kalau di sini Betul. slow sekali, tenang ya. Mudah-mudahan ini satu pengalaman yang luar biasa ya, namanya Jakarta Blora bahkan Bleboh lagi. Ini kan jarak sudah suasananya saya yakin lah ini pasti jauh sekali. Tim Bleboh itu 2 minggu di sana. Ada beberapa pengalaman atau barangkali ada amatan di sana, itu potensi yang barangkali perlu dikembangkan apa Mbak? Dari sisi mungkin apakah itu budaya, apakah itu potensi wisata, atau mungkin UMKM atau apa? Kira-kira apa Mbak Siti barangkali? Kalau dari proker yang udah kita jalanin, kita itu fokus ke bagian literasi digitalnya. Oh. Ya, dari yang 2 minggu kemarin itu juga kita kan fokus ke sekolah dasar anak SD. Jadi kalau misalnya sekarang itu kan anak SD itu pasti sudah memegang handphone, Ya. entah itu berdua dengan orang tua, pasti juga sudah main game, punya sosial media seperti TikTok. Ya. Jadi di situ kita mengajari mereka bahwa di sini juga maraknya ada banyaknya cyberbullying. Ya. Bagaimana cara mereka mengetik dan juga di game itu kan sering sekali banyak yang Ya. berkata kasar di sana. Nah, kita mengajari literasi di situ. Progresnya gimana? Tentu kan sudah amat jenengan dan teman-teman di sana kan sudah masuk sekolah-sekolah. Ya kita
nggak bisa nutupi kan. Kadang-kadang kalau anak-anak SD sekarang gitu kan sudah main HP semua, dan kadang-kadang sekarang mereka itu bebas untuk scroll untuk apa, apakah itu di medsos atau apa gitu. Ini satu arah yang positif barangkali dari teman-teman Universitas Budi Luhur, baik Mbak Siti dan Mbak Dia. Ini kan luar biasa untuk mendorong, paling tidak mengarahkan yang namanya sekarang ini sudah era-era digital. Kadang-kadang literasi kan manual itu pasti juga sudah perlu ditinggalkan, cuma barangkali perlu pengarahan. Menurut jenengan progresnya kayak apa, Mbak Siti, dari anak-anak itu artinya agak bisa digeser yang namanya main HP itu scroll mau apa itu bisa agak ke arah positif, atau mereka senangnya masih game atau mungkin nyekrolan. Kira-kira amatan jenengan kayak apa, Pak? Kalau yang misalnya kita amati yang dari 2 minggu sebelumnya itu sudah pasti ini kan dari diri mereka, anak-anaknya sendiri. Jadi begitu kita itu juga akhirnya berbicara juga kepada guru-guru SD-nya juga supaya untuk sebagai pengamatan lebih lanjut, dan juga dari sesi yang cyberbullying ini kita itu ada sesi diskusi di mana anak SD ini akan menulis di kertas bagaimana apakah mereka pernah merasakan pengalaman bullying atau mereka pernah sebagai pelaku bully yang seperti itu. Jadi itu sebagai evaluasi kita sebagai mahasiswa KKN dan juga sebagai guru-guru di SD sana, bagaimana sih caranya agar mereka bisa mencegah seperti itu. Sulit enggak di persoalan bahasa komunikasi? Kalau di sana kan lo, gue, ente, apa gitu kan. Kalau di Lebok kan ya kadang-kadang bahasa Indonesia baku aja agak-agak campur-campur bahasa Jawa. Sulit enggak, Mbak, kalau sama anak-anak itu? Yang paling sulit itu di kelas siswa SD 3 sama 4. Itu yang paling sulit. Sulitnya mereka itu sulit menyampaikan jenengan punya program, atau mungkin nggak minat atau nggak apa gitu. Mereka paham apa yang kita sampaikan, namun terlihatnya mereka itu masih menganggap itu adalah sebagai lelucon mereka, candaan mereka. Pemirsa, mungkin ini satu hikmah yang bisa kita ambil. Ya, kenyataannya fakta saat ini tidak ada, apalagi anak seusia SD itu kan pasti sudah main habis semua. Dan kalau bisa yang namanya HP ini kan diarahkan ke hal-hal yang positif, ya, bisa menimba ilmu, meningkatkan literasi juga di lewat HP itu. Ya, barangkali ini peran dari para orang tua, dalam artian ya harus memantau, monitor. Paling enggak kan apa sih yang dilihat anak kita sehari-hari itu kayak apa. Ini mudah-mudahan ini nanti adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Budi Luhur ini bisa meninggalkan atau paling enggak mengawali tonggak sejarah ini, bagaimana perlunya pengawasan, pengarahan untuk anak-anak kita. Karena kita sudah nggak bisa memungkiri jangan main HP, jangan apa-apa sih kan, ini sudah bahkan sekarang kan cenderung anak-anak itu kalau belajar pelajaran sekolah itu malas, tapi kalau udah main HP itu bahkan mandi aja kan lupa itu. Makan lupa, mandi lupa, dan lain-lain. Baik, berikutnya Mbak Dia Angelia Ayu Kawati. Ini diaspora asli dari Buluroto ya Mbak ya, Kecamatan Banjarjo. Kalau nggak salah Mbak Dia ini dapat beasiswa di luar ya. Sekarang sudah semester 6, jurusannya tadi sistem informasi. Ya. Tentu bukan hal yang sulit. Lain kalau Mbak Siti kan asli Jakarta, Mas Zulkan lain NTB. Ya meskipun situasi desa sama, tapi budaya apa-apa kan lain kan. Jangan ini Mbak Dia, saya pikir kan. Mbak Dia, kira-kira jenengan ya wong Bluro ya, akhirnya paham dengan Bluro. Sekarang KKN-nya di desa Bluro. Apa Mbak
potensi apa Mbak yang di sana perlu didorong atau pengalaman lah mapping persoalan yang ada di desa Bleboh dari kacamata jenengan. Sebetulnya karena di Desa Bleboh itu wilayahnya pasar, jadi mungkin lebih ke UMKM sekitarnya. Oh gitu ya. Ya. Amatan jenengan itu UMKM yang paling berpeluang di sana apa Mbak? Rata-rata sih jajanan di sekitar. Jajal ya. Iya. Di sana itu kan rata-rata warganya juga hidup dari bertani biasanya Bleboh itu Cabak tapi jalannya udah bagus kan ya. Kemarin kebetulan perjuangan dari Bupati Blora kebetulan kan mendapatkan dana impres jalan daerah itu sehingga dulu Mbak Dia sebelum mungkin kalau kakaknya yang tahun lalu mungkin jalannya tidak semulus. Ya, artinya sekarang kan mudah ditempuh, mau sepeda motoran pasti sudah mulus. Tapi persoalan kekeringan gimana Mbak di sana Mbak? Alhamdulillah di posko kita belum sampai. Belum Jadi sampai Mas, ya. alhamdulillah airnya masih Ya, lancar. tapi info ada desa-desa yang rawan kekeringan nggak di Bleboh? Sempet dengar sih Iya. kalau musim kemarau lumayan susah air. Iya. Cuman alhamdulillah sampai sekarang ternyata masih airnya masih ada. Gitu. Oh, iya. Ini menarik. Wong Blora KKN di Blora Pulang Kampung. Nek si persoalan mapping, persoal wilayah dan lain-lain masukkan lain kalah, Mbak Siti kalah. Karena Jakarta, NTB gitu kan. Masukkan lain. Ya, Pak. Kebetulan ini Universitas Panjenengan tempat menimba ilmu UNJ mau membuka kampus ya PSDKU istilahnya di sini dan kebetulan kalau nggak salah program dari UNJ kan untuk pertama itu mau buka yang jurusan seperti Mas Zulkarnain yang sekarang ilmu keolahragaan yang menarik belajar di jurusan itu terus termasuk prospeknya kayak apa itu mungkin bisa diceritakan Mas Zulkarnain. Mungkin untuk pertama kali Ya. ini ya, jadi saya masuk jurusan olahraga tuh, saya kira tuh olahraga semua gitu Ya. Pak, ya. Jadi yang saya rasakan tuh beda. Ternyata Bedanya apa Mas? Bedanya apa? saya yang awalnya kira olahraga terus, ternyata di dalamnya banyak materi yang saya nggak paham dan saya belum pelajari sebelumnya. Jadi saya terkejut lah Pak. Oh gitu ya. Ya. Kalau nggak salah, berarti awal mula Mas Zulkarnain tertarik belajar ambil jurusan olahraga. Ada latar belakang jenengan juga olahragawan itu katanya. Iya. Bayangannya di situ mau meningkatkan potensi diri Ya, di olahraga itu. Ternyata di jurusan olahraga itu kira-kira yang dipelajari apa? Garis besarnya aja Mas Zulkarnain. Yang pertama itu ini Pak, pijat, mesek gitu Pak. Oh. Gitu. Ada pelajaran bagaimana mesek, pijat itu. Ini arahnya keguruan atau apa Mas? Yang ilmu keluarga? Iya, keguruan Pak. Keguruan ya. Tapi cabur-cabur yang lainnya misalnya ada sepak bola, ada bulu tangkis juga ada kan materi-materi kayak gitu ya. Ada kesulitan nggak Mas? Kalau materi itu. Meskipun jenengan tadi sempat kaget kan. Oh materinya kayak gitu. Ada kesulitan nggak? Kalau di kita tuh ilmu keolahragaan tuh di dalamnya ada ini matkul konsentrasi. Ya. Ada yang adaptif, terapi, Ya. kebugaran sama manajemen. Jadi saya tuh manajemennya Pak. Oh manajemen. Ya, Gitu. ya. Artinya manajemen ini mungkin secara rinci bisa dijelaskan kalau jenengan ambil manajemen olahraganya itu bagaimana mengelola sebuah klub olahraga atau mungkin bagaimana sebuah kabupaten ini membuat program manajemen agar olahraganya maju atau gimana Mas? Ya. Jadi untuk manajemen olahraga ini yang saya ambil, saya pelajari untuk menarik orang-orang warga-warga
supaya kayak personal branding gitu, Pak. Oh, supaya warga ini sadar pentingnya olahraga, kegunaannya olahraga, dampaknya kalau orang tidak sering olahraga di situ pasti kan gitu ya. Nah, ya pemirsa, nanti kalau nggak salah bulan Oktober tahun ini UNJ akan mulai membangun kampus di Blora, tempatnya kan di seputar Pasar Sido Makmur ini kalau desanya ikut Pamulan. Dan kebetulan nanti 2027 kan sudah awal penerimaan mahasiswa baru ya, di sini. Dengar nggak Mas? Kalau UNJ mau buka PSDKS, dengar ya? Oh, ya. Artinya mudah-mudahan ini untuk adik-adikku yang sekarang mungkin di kelas 3 SMA, SMU lah, SMA umum atau mungkin SMK dan lain-lain, mungkin apa yang dikemukakan oleh Mas kita yang sekarang sedang KKN di Desa Sendangharjo itu barangkali ini bisa menarik minat, ya, paling enggak untuk bisa ikut kuliah di UNJ ini kesempatan. Ya, kita akui. Mudah-mudahan Mas Zulkarnain apa yang dilakukan oleh UNJ di Blora nanti akan multi player efeknya luar biasa. Dari sisi ekonomi, dari sisi minat anak-anak untuk kuliah, apalagi di jurusan olahraga. Gitu. Mbak, sekarang mungkin tak geser ke Mbak Siti dulu ya Mas Zulkarnain ya. Ya Mbak Siti, ini yang anak Betawi nih. Dulanan jurusannya di hubungan internasional. Dari jurusan yang panjenengan tekuni ini, yang dengan sekarang baru. Apa yang bisa diterapkan untuk anak lingkungan di desa Blebom, Mbak? Kira-kira. Kira-kira apalah kalau sesuai jurusan yang jenengan pelajari itu? Sebenarnya agak sulit ya. Kalau hubungan internasional mungkin lebih ke bisa untuk potensi yang UMKM, lebih ke kerjasamanya. Entah itu dari desa ke desa, mereka bisa kayak menyatukan satu kayak merge, franchise dan seperti itu. Atau mungkin juga karena hubungan internasional itu kan lebih ke bahasa Inggris ya, walaupun ya. Kalau average lah, tengah-tengah menengah. Jadi bisa juga kita itu di SD ada sempat 2 minggu kemarin ada English Day, English class. Jadi yang sebagai basic aja, entah itu pas perkenalan, sama ada kata kerja juga, kita juga mengenalkan seperti itu. Ini saya pikir, ya artinya apapun meskipun basic atau mungkin lebih ke penguasaan bahasa internasional Inggris, ini kan sangat bermanfaat. Karena di kota aja ini Mbak Siti, kadang-kadang minat anak-anak kita yang dari SD, kesadaran bahwa penguasaan bahasa Inggris akan sangat penting sekali ya ke depan untuk itu masih sulit. Terus ini kebetulan ya mestinya satu hal yang perlu disyukuri, ada adik-adik kita mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Budi Luhur yang KKN di sana paling enggak mengenalkan, mendorong atau memberi pengertian. Oh ini loh bahasa Inggris itu keuntungannya kalau kita menguasai bahasa Inggris atau apa gitu. Kalau Mbak Diah Anggil gitu, jenenge tuh Diah Angelia Ayu Ekawati, dulu alumni dari mana Mbak? SMK Negeri 1 Blora. SMK Negeri 1 Blora tahun? Lulus tahun 2022. 22. Oh iya benar, sekarang sudah. Berarti sempat nganggur, mestinya ukurannya kan semester 8 kan? Istirahat 1 tahun. Oh iya. Terus kira-kira nanti setelah lulus ada keinginan enggak pulang ke Blora, bangun Blora, atau mungkin ya yang namanya kan cita-cita kan sekarang kan yang paling tahu panjenengan di Blora ini dengan segala potensi, dengan peluang dan lain-lain. Dengan saya pikir gimana Mbak ke depan Mbak?
Sebenarnya masih bingung, cuman Iya. memang ada kemungkinan untuk pulang ke Blora karena Gitu ya. iya di Jakarta terlalu pace-nya terlalu cepat. Iya, iya, Beradaptasinya iya, iya. lumayan. Iya, iya. Itu tantangan memang. Iya, memang. Kalau hidup di ibu kota Jakarta itu pace-nya begitu cepat. Yang nyuwun saya mungkin SDM kita, kapasitas kita mumpuni, tapi situasi itu kadang-kadang kan lebih cepat dengan apa yang kita ekspektasikan dan lain. Ya artinya ini satu pertanyaan, bukan berarti saran, ndak. Yang paling bisa menentukan kan Mbak Dia. Artinya bagaimana, tapi paling enggak mungkin sedikit bisa diinfokan yang teman-teman di sana mendapat beasiswa bisa kuliah di Universitas Budi Luhur berapa selain jenengan? Kalau dari Blora 2 orang, termasuk saya satu. Satu cowok masuk di Fakultas Ekonomi Bisnis akuntansi. Dulu alumni SMAN 1 Tunjungan. Oh, sana malah ya. Padahal SMK 1 itu juga Tunjungan masuknya. Iya. Ya, ya. Sama-sama gap juga. Oh gitu ya. Iya. Istirahat dulu 1 tahun baru kemudian dapat informasi beasiswa di Budi Luhur ini. Mas Zulkarnain, dari pengalaman jenengan berinteraksi dengan warga di desa, meskipun tadi di awal jenengan ngomong situasi ini desa jenengan di NTB ternyata ya nggak jauh berbeda kan, udah nganu gitu. Mungkin untuk program KKN yang akan datang, ya, tidak mesti harus di desa Sendangarjo gitu. Program-program apa yang paling mungkin ya skala prioritas lah supaya asas manfaat kepada masyarakat yang tempat kita KKN itu loh Mas. Nah, kira-kira nek menurut jenengan apa Mas? Jadi kita mengangkat program kemarin itu yaitu yang bermanfaat bagi masyarakat itu insinerator. Itu bak sampah yang minim asap Pak itu. Oh. Selama ini pengelolaan sampah di sana menurut pengalaman jenengan ya? Masih konvensional kah, masih tradisional kah, atau ya masih tradisional. Yang terus jenengan mau kenalkan itu tadi kayak apa sih? Jadi kita tuh membangun insinerator dari bata ringan. Jadi dia tuh dibakar di dalamnya, tapi asapnya minim Pak, nggak terlalu menyebar. Nggak mengakibatkan polusi. Ya. Itu dari ramah lingkungan masuk. Dari sisi pembiayaan kayak apa Mas? Bikin sistem itu tadi. Kalau sisi pembiayaannya belum tahu ya Pak ya. Ya karena kan yang namanya bata ringan itu pasti dari sisi rupiah masih terjangkau kan, gitu. Nah, artinya tidak teknologi mahal gitu loh. Ya. Itu meskipun kayak gitu teknologinya kan juga nggak rumit-rumit banget kan yang gitu kan. Sudah diterapkan belum? Insya Allah kita masih memikirkan cara ininya karena soalnya kita nggak ada yang dari teknik Pak. Oh. Jadi iya. belum bisa ini apa namanya membangunnya. Iya, Jadi iya, kita iya. membutuhkan orang. Oh iya. Iya. Tapi paling enggak kan pengertian ke masyarakat bahwa perlunya membangun tempat sampah yang bebas asap itu paling enggak kan sudah nyampe. Ya. Kalau memang enggak dari teknik dan lainnya kan bisa dimaklumi lah. Ya. Kalau enggak itu kan butuh bangun, kudu ono perhitungan perencanaannya, arsitekturnya kayak apa. Ya mudah-mudahan ini awal teknologi ini dikenalkan, setelah itu ada tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Blora yang notabene di sini kan ada dinas PUPR, di sana banyaklah ahli-ahlinya kayak. Tapi ide, yang namanya ide itu kan mas karena ide ya. Dan saya baru mendengar ini kalau ada pengelolaan sampah yang bebas asap dibakar, artinya ini bisa mengurangi volume sampah yang ada kan gitu ya. Kalau itu dibakar kan volume sampah tanpa harus mengakibatkan polusi. Ya. Itu yang paling terpenting kan itu.
Terus mungkin saran kepada Universitas Panjenengan di UNJ ya, barangkali untuk penyempurnaan program-program KKN yang akan datang, apakah tidak perlu atau perlu dipertahankan, bahkan masih perlu ditingkatkan, Mas? Nah, Mungkin dari saran dari saya, mungkin harus ditingkatkan harus lagi. ditingkatkan, Ya. karena mungkin asas manfaatnya kan Ya, betul. perlu. Kembali seperti yang Mbak Siti itu tadi terkait literasi. Ini kan luar biasa, Mbak. Yang namanya literasi ini bahkan mengarahnya bagaimana kita itu berakrab ria dengan HP, tapi asas manfaatnya itu luar biasa. Ya ngegame 1 jam, tapi literasinya kita belajarnya bisa 4 jam atau apa, tidak kebalik, ngegamenya 4 jam, tapi yang belajar ilmu dari literasinya 1 jam, kan gitu ya Mbak ya. Mbak, harapannya kan memang dari sisi fisik ini nggak ada tinggalan monumental, tapi kan dari sisi pemahaman itu kan justru yang mahal di situ. Ada kegiatan fisik nggak? Mungkin Mbak Dian nanti bantu jawab. Terus Mbak Siti, fisiknya apa Mbak? Kalau fisik kita itu lebih ke yang masyarakat. Gitu ya. Iya, Contohnya. untuk ada pemasangan lampu panel surya, sama satu lagi itu kaca cembung. Kaca cembung. Itu untuk apa Mbak? Kaca cembung itu? Untuk apa ya? Kalau misalnya di pertigaan itu biasanya kita itu kan tidak bisa melihat ya. Kalau misalnya ada yang dari arah sana, jadi ya blind spot. Iya. Itu butuh pembiayaan mahal enggak? Kaca cembung itu. Artinya gini Mbak, kalau misal terjangkau kan next, kalau itu ternyata asas manfaatnya, ini kan terkait untuk menekan angka kecelakaan di tempat-tempat yang rawan kecelakaan, gitu kan. Asas manfaatnya besar, apa memang itu ya perlu untuk menekan angka kecelakaan. Butuh biaya berapa sih Mbak kalau misalnya kaca cembung itu? Kemarin sih hampir ada 4-5. 4-5 juta. Kalau kita perhitungkan mungkin untuk ya role model dulu aja lah. Ya mungkin kita cari beberapa lokasi yang selama ini rawan kecelakaan. Mungkin dari APBD karena nanti ada role model yang dari adik-adik Universitas Budi Luhur yang KKN. Barangkali ini kan bisa menjadi program unggulan juga. Artinya karena kebetulan di Blora sendiri akhir-akhir ini kan kecelakaan kan tinggi. Ya, dengar kan dari media, dari apa kan dengar kan yang angka-angka kecelakaan kayak gitu. Satunya lagi tadi apa Mbak? Lampu panel. Lampu panel ini juga termasuk teknologi yang juga biayanya lumayan juga kan, nah, gitu. Lampu panel itu sampai dayanya besar yang kemarin dibikin oleh adik-adik. 6. Berarti ini gede dong. Seperti lampu jalan itu berarti. Enggak sebesar itu sih. Heeh. Kan mungkin yang sekitar untuk tiangnya 3,5 meter itu paling. Padahal di sana kan jangkauan PLN sudah ada ya listrik di Sudah ada. Memang masih banyak tempat-tempat yang tidak terjangkau merata gitu. Ya, penerangan di tempat-tempat fasilitas umum atau mungkin di sana itu Mleboh itu kan hutan ya. Itu mungkin penerangan jalan umumnya itu masih terbatas sekali. Bahkan kalau melihat itu jangankan Mbak Siti atau Mbak Dia mau pulang dari Blora itu mau pulang ke sana misalnya jam 9 malam udah mikir-mikir karena penerangan jalannya kan minim apa gitu. Ya mudah-mudahan lah ini kan satu dorongan. Satu. Nek dari sisi nggawe bikin lampu panel surya itu dari pembiayaan mahal. Dan tapi asas manfaatnya ini kan bisa
yang nanggung pemerintah, ya tidak mesti warga masyarakat. Itu ini bisa mendorong, karena saya yakin Mbak, dengan selain di tempat KKN itu sudah pernah ke desa mana yang situasinya mungkin penerangannya kurang, sudah pernah? Paling baru yang sekitar Dari gitu, itu, ya. Padahal jenengan kalau ke selatan sana Mbak, itu kan banyak. Desa-desa hutan, ya penerangannya jalan atau penerangan jalan di umum itu sangat-sangat minim, sangat apa. Ini kan luar biasa yang kayak gitu. Mas Zulkarnain, Mbak Siti, Mbak Dia. Mbak Dia nggak tak takoki. Selama di Blora, Mbak Siti sama Mas Zulkarnain tempat wisata mana di Blora yang sudah pernah dikunjungi? 3 minggu loh Mak, dengan 2 minggu yang Mas Zulkarnain kan sudah 3 minggu. Kalau saya jarang keluar ya Pak ya. Jarang keluar. Tapi dengar nggak di Blora itu punya wisata Gua Terawang itu? Belum pernah, harus dicoba. Itu nanti teman-teman diajak di sana. Itu luar biasa pesonanya di sana. Kalau yang dekat Bleboh itu wisatanya apa? Oh, mungkin pernah nggak yang ini Janjang itu, makam Janjang? Oh iya. Pernah? Belum? Deket Mas itu dari Bleboh. Udah, itu kan wisata ya religi atau apa itu kan termasuk ada sejarah cikal bakal Kabupaten Blora itu juga ada di sana. Cuma kalau mungkin adik-adik mahasiswa mau ke wisata religi Janjang, saya pikir kurang menarik. Kecuali kalau mungkin jurusan sejarah, jurusan sastra atau jurusan budaya pasti. Tapi yang lebih umum yang juga sudah booming lah, itu di Gua Terawang, tempatnya di Todanan. Itu untuk anak-anak muda di sana, untuk keluarga, untuk apa, bisa melihat bagaimana masuk ke gua itu penerangannya dengan lampu sinar matahari di sana. Sana juga ada monyet meskipun tidak sebanyak di Sange, Bali itu ya ada monyet-monyet liar. Lah 3 minggu jenengan 2 bulan kan di sini kan, ya dari sisa waktu itulah kalau misalnya minggu atau apa. Kalau Mbak Siti sudah pernah kemana? Kemarin kita sempat ada diajak dari guru salah satu SD ke tempuran Iwak Kali. Oh, Iwak Kali di waduk tempuran. Oh ya, itu lumayan. Artinya bisa membuat cakrawala bahwa Blora ini ada potensi wisata waduk tempuran dengan sekian mungkin jajanannya yang sudah memang sudah legend namanya tempuran. Tempuran itu memang dibangun waktu Belanda. Nek 1 bulan jenengan sudah 2 bulan di Blora. Eman Mbak kalau enggak nyempatkan ke Gua Terawang. Ya. Terus kulinernya gimana Mas Zulkarnain sama Mbak Siti? Nek Mbak Dia kuliner Blora wis mesti apa? Wis rasanya. Sudah pernah apa yang dicicipi kuliner? Kulinernya yang di sini enak sih Pak, enak. Dan unik-unik juga. Ya, apa contohnya jenengan ngomong enak, unik itu kan mestinya apa? Sate, apa mungkin lontong, opor atau apa? Kayak ini Pak, pecel lele dibungkus sama daun apa itu namanya? Oh ya. Baru lihat juga Pak itu. Di Jogja nggak ada kayak gitu? Enggak, belum pernah lihat. Apalagi di NTB yang. Iya. Ya, terkejut, daun itu kan sering di ini. Iya. Main-main sama kita. Ya itu kan salah satu potensi di Blora, kebetulan yang hampir separuh lebih itu wilayahnya adalah wilayah hutan dan hutan jati. Potensi daun jati itu kan salah satunya untuk membungkus pecel lele itu. Nek pecel kan sudah ngerasa kayak pecel Blora. Udah. Pakai adanya pakai daun jati itu toh. Iya. Ya. Mbak Dia udah pernah? Udah ya. Juga, ya. Kalau sate Blora di Jakarta ada, tapi rasanya beda. Yang asli Blora. Kalau di sana itu sudah cenderung mungkin dari sisi bumbu, dari apa. Tapi di sana
saya yakin Mbak Dia juga, kok Mbak Siti sudah pernah lah di sana, sate Blora kan ada kan tulisan kayak gitu, tapi rasanya jauh. Satu lagi mungkin kuliner yang agak sebetulnya ini merakyat di Blora itu ada namanya nasi pecel Mbok Minah. Ini kebetulan cukup jauh sih, ada di Randu Batung. Nah, paling enggak nuansa pedesaan kayak gitu itu yang ini masukkan anak NTB, Mbak Siti ini yang orang metropolitan sana gitu, nggak bakalan menemukan sensasi kuliner khas Blora. Gitu. Ini kan barangkali ya dicoba, nggak mahal kalau nasi pecel atau nggak mahal Mbak, itu cuma mungkin bagi waktunya aja harus datang sana ke Rombongan. Dan kebetulan kalau nasi pecel Mbok Minah Randu Batung itu buka jam 6 pagi, jam 8 udah habis. Jangan harus misalnya bangun subuh ya duluan langsung ke sana. Kalau lewat jam itu selesai. Ya, gitu. Baik pemirsa, sudah cukup panjang lebar ya kita obrolan kita dengan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang sekarang sedang KKN di Blora, baik Mas Zulkarnain dari UNJ, Mbak Siti maupun Mbak Dia yang dari Universitas Budi Luhur. Ini satu kebanggaan bahwa sebetulnya kerjasama Pemkab Blora dengan Universitas Budi Luhur itu sudah cukup intens, termasuk UNJ. Buktinya nyata sampai UNJ pun akan mendirikan kampus yang ada di Blora. Setelah nanti mungkin S1 ambil aja, Mas S2, S3 nanti kan bisa jadi dosen di sini. Siapa tahu KKN di sini nanti jodohnya jadi dosen di sini. Terima kasih ya Mbak Mas Zulkarnain, Mbak Siti, Mbak Dia, yang di sela-sela kesibukan KKN di sana masih menyempatkan mau main ke studio Blora TV. Artinya waktu saya menerima panjenengan di Bapeda itu, paling tidak kan apa yang jenengan kerjakan selama di Blora, apa yang jenengan kerjakan saat KKN di desa itu, ya biar caranya ini bisa terpublish. Ya baik itu lewat medsos apa. Oh iya, sebelum kita mengakhiri Mbak Siti, amatan jenengan Blora itu untuk web desa sudah punya website. Kita belum ada. nah, kita belum ya barangkali sisa waktu coba Mbak nanti itu kan nggak mahal juga kan kalau kita misalnya mau langganan yang domain-domain apa itu, paling enggak kan di situ diarahkan satu, pentingnya desa mempunyai website sendiri. Paling enggak untuk mempromosikan, untuk mensosialisasikan potensi-potensi yang ada di desa. Blora itu kan 295 desa kelurahan, yang 71 itu kelurahan, yang sisanya itu desa. Itu bayangkan Mbak, kalau semua desa kelurahan sudah punya website, Mbak ajak mereka promosi, mengenalkan atau menjelaskan dan lain-lain kan. Itu luar biasa. Saya titip ya Mbak Dia, Mbak Siti, nanti obrol sama Kades atau mungkin perangkat untuk memberi pengertian itu. Sekali lagi terima kasih atas kerawannya di studio Blora TV. Coba nanti ditularkan ke teman-teman yang dengan KKN di sana, Sendang aja atau Blora. Karena tidak menutup kemungkinan setelah ini ada season juga seperti bincang-bincang dengan mahasiswa-mahasiswa KKN, tapi mungkin di desa yang lain. Karena pengalaman di desa Blora, Sendang aja kan belum tentu sama. Ya kalau KKN di desa. Tujuannya apa? Satu, saya pengen sih ada Jog-Jog sekarang itu kita melakukan sesuatu, kita bekerja, jangan hanya berpatokan udah saya yang penting ini Tuhan yang Maha Tahu. Tapi di era-era digitalisasi ini Tuhan Maha Tahu tapi manusia juga harus diberitahu. Apa yang dengan di situ kayak gitu ya. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah cukup waktu.
obrolan-obrolan ringan ini mudah-mudahan dari obrolan ringan ini ada asas manfaat. Paling enggak, terima kasih untuk keluarga besar seluruh Civitas Akademika, baik di UNJ, baik di Universitas Budiluhur, yang telah mengirimkan mahasiswa-mahasiswinya yang di sini. Saya yakin, artinya ini mungkin Mbak Siti atau masukannya enggak mudeng. Mbak dia yang mudeng. Ada pepatah Jawa, klungsu rakyatan klungsu melu udu. Sekecil apapun kita memberi asas manfaat kepada warga masyarakat, kepada rumah yang berdesa, insya Allah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada salah kata, ada tutur kata pemirsa barangkali yang kurang berkenan, saya selaku host dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi ini mohon dengan hormat minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian pemirsa, sampai ketemu di edisi yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're an obsession in my head, I can't forget. You're